Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah mukjizat inkarnasi yang membangun iman dan membawa sukacita bagi orang lain. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari Lukas 1 ayat 39 sampai ayat 45 yang berbunyi sebagai berikut. Beberapa hari kemudian berangkatlah Maria dan bergegas menuju sebuah kota di pegunungan Yehuda. Lalu ia masuk ke rumah Zaharia dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab, pada saat salammu sampai di telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Berbahagialah ia, yang telah percaya bahwa apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan, akan terlaksana." Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Saudara-saudari buah hati Allah, hari ini, kita akan merenungkan satu bagian dari Alkitab, yaitu dari Lukas 1, ayat 39 sampai ayat 45, dengan membayangkan seorang perempuan muda, yaitu Maria, setelah mendapat berita dari malaikat, bahwa dia akan mengandung tanpa benih pria, yang harus berjalan bermil-mil untuk mengunjungi sepupunya, Elisabet. Ia tidak hanya membawa kabar tentang kehamilannya, tetapi juga beban kebenaran yang luar biasa. Ia terpilih untuk mengandung Mesias, Juru Selamat dunia. Di depan pintu Elisabet, sesuatu yang ajaib terjadi. Seorang bayi dalam kandungan Elisabet melompat kegirangan dalam rahimnya, dan Elisabet pun tak henti-hentinya memberkati, meneguhkan iman Maria. Kisah ini adalah sebuah perayaan atas kepercayaan akan kehadiran Tuhan di antara kita manusia, sebuah kepercayaan yang begitu mendalam, yang mengubah hidup dan membawa sukacita. Konteks sejarah, saat Injil Lukas ini ditulis, yaitu pada masa ketika orang-orang Yahudi menantikan seorang Mesias, seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya, dan nabi-nabi lainnya, untuk membebaskan mereka dari penindasan Romawi. Dunia pada saat itu dipenuhi dengan harapan religius, tetapi juga skeptisisme. Dalam konteks ini, Lukas menyajikan inkarnasi, di mana Tuhan yang memilih untuk tinggal bukan di istana, tetapi di rahim seorang perawan yang rendah hati. Hal ini menantang norma-norma sosial, dan menyingkapkan bahwa kerajaan Allah beroperasi secara berbeda, menghargai kerendahan hati, iman, dan sukacita di atas kekuasaan dan status. Pesan Tuhan bagi kita, yaitu, iman membangun sukacita dan mengubahkan hidup. Maria mempercayai pesan malaikat, dan imannya tidak hanya mendatangkan sukacita bagi Elisabet dan bayi dalam kandungannya, tetapi juga meneguhkan janji Allah kepada kedua wanita itu. Iman bukanlah sesuatu yang bersifat pasif, iman itu aktif dan transformatif. Ketika kita benar-benar percaya bahwa Allah hadir, perspektif kita pun berubah. Kita tidak lagi melihat tantangan sebagai hambatan, tetapi sebagai kesempatan bagi Allah untuk bertindak. Sebagai ilustrasi, bayangkan seorang ibu yang sedang mempersiapkan kamar bayi sebelum anaknya lahir. Ia tidak menunggu untuk menunggu bayinya lahir, baru mulai merencanakan dan mempersiapkan segala kebutuhannya. Tetapi, keyakinannya akan kedatangan bayi itu, akan memicu tindakan untuk mempersiapkannya. Dengan cara yang sama, iman kita akan kedatangan Tuhan Yesus kembali, seharusnya menggerakkan kita untuk mempersiapkan hidup, hati, dan hubungan kita. Aplikasi praktis, sebagai respon kita terhadap firman Tuhan hari ini. 1. Terimalah mukjizat iman. Sama seperti Maria mempercayai firman Allah, kita harus menerima janji-janji Allah, bahkan ketika janji-janji itu bertentangan dengan logika kita. Tanyakan kepada diri kita, bagaimana iman saya dapat memengaruhi keluarga saya, komunitas saya? 2. Sebarkan sukacita melalui kesaksian. Sukacita Elisabet dipicu oleh kunjungan Maria. Bagikan iman Anda dengan cara yang sederhana dan praktis, baik melalui dorongan, tindakan kebaikan, atau percakapan yang menyentuh hati. 3. Kenali Tuhan dalam hal-hal biasa, sehari-hari. Inkarnasi mengajarkan kita bahwa Tuhan bekerja melalui keadaan sehari-hari yang sederhana. Carilah kehadiran Tuhan dalam kehidupan sehari-hari Anda, dan tanggapi dengan rasa syukur. Tuhan mengundang kita untuk percaya, seperti Maria, bahwa kehadirannya di antara kita adalah nyata dan mengubahkan hidup.
Apakah kita siap untuk membiarkan keyakinan itu mengubah kita, memenuhi kita dengan sukacita, dan menggerakkan kita untuk membagikannya dengan orang lain? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu atas mukjizat inkarnasi-Mu, karena memilih untuk tinggal di antara kami, untuk menyelamatkan dan membebaskan kami dari keterikatan dosa. Kuatkan iman kami, sehingga kami dapat melihat kehadiran-Mu dalam hidup kami, berbagi sukacita-Mu dengan orang lain, dan hidup dalam harapan akan janji-janji-Mu. Ubahlah hati kami untuk lebih mempercayai-Mu, dan mencerminkan kasih-Mu dengan lebih terang. Kami pohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kiranya Tuhan menguatkan kita, dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita. Amin.